Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faridi. Saya dari Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan artikel yang saya buat dengan judul Moderasi Beragama dalam Islam di Era Milenial dengan Pendekatan Interdisipliner. Artikel ini saya buat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar studi Islam dengan tema Islam dan isu-isu kontemporer. Moderasi beragama dalam Islam, khususnya di Indonesia, sudah ada selama berabad-abad lamanya. Hal ini ditunjukkan dengan negara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam perbedaan, baik berupa etnis, suku, bahasa, budaya, maupun agama. Keragaman dan keberagaman ini sudah terangkum dan menyatu dalam nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Perbedaan sendiri, menurut Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Kementerian Agama Republik Indonesia, menerangkan bahwa bagi Indonesia, keragaman diyakini sebagai takdir. Ia tidak diminta melainkan pemberian Tuhan yang Maha Mencipta, bukan untuk ditawar tapi untuk diterima, taken for granted. Perbedaan merupakan anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri dan dijaga keharmonisannya. Moderasi sendiri yaitu berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI memiliki dua arti, yaitu pertama pengurangan kekerasan, kedua penghindaran dari keekstriman. Dan Hasyim Kamali juga menambahkan bahwa moderate tidak lepas dari dua poin utama, yakni berimbang, balance, dan juga adil, justice. Selama kecenderungan pemahaman terhadap satu sisi ekstremisme ada, maka moderasi beragama tidak bisa diterapkan. Dalam bahasa Arab, moderasi beragama direpresentasikan dengan kata al-wasatiyah, seperti yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'an 'alan nasi wa yakuna rasula 'alaikum syahida, yang memiliki arti dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, adil dan terpilih agar kamu menjadi saksi atas seluruh manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas kamu. Pada kata wasaton bermakna adil menurut Ismail bin Al-Kasir Ad-Dimsyiki, namun dapat diartikan tengah jika ditinjau dari segi bahasa, wasaton ausato. Pada kata wasaton saat diartikan sebagai moderat memiliki arti kemajemukan. Dalam moderasi beragama, Kementerian Agama menyatakan kemajemukan di berbagai kondisi yang ada di Indonesia sangat diperlukan satu sistem pengajaran agama yang komprehensif yang dapat mewakili setiap orang yang ada melalui ajaran agama yang luas dengan tidak meninggalkan teks Al-Quran dan juga hadis, serta pentingnya penggunaan akal adalah sebagai solusi dari setiap masalah yang ada. Penggunaan akal ataupun naral hanya berdasarkan logika berpikir tanpa dasar yang terstruktur itu dapat menyesatkan pemahaman. Maka dari itu penggunaan metode penalaran seperti yang telah diterangkan Burhani, Irfani, dan Bayani dalam bernalar itu sangat dibutuhkan untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan lengkap dari berbagai sudut pandang. Moderasi merupakan sikap dalam beragama yang memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrim yang ada. Sedangkan ekstremisme beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan juga dalam praktek beragama. Pada era milenial, perkembangan digital merupakan hasil dari kemajuan teknologi yang semakin hari semakin canggih dan berkembang sangat pesat di berbagai bidang. Peralihan dari era face-to-face terhadap era face-to-screen, digital era, yang lebih terkenal dengan bahasa kekinian yaitu medsos, media sosial, itu mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap perubahan nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan proses belajar mengajar di sekolah belum bisa dilaksanakan secara optimal, sehingga peran materi pelajaran yang bermuara pada pembentukan nilai karakter yang harusnya berpraktek langsung
belum dapat dicapai secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya terjadi permusuhan, ujaran kebencian, menyebar hoaks, dan saling menyerang satu sama lain antar kelompok organisasi dengan organisasi yang lain, yang hal ini berpindah dari dunia nyata terhadap dunia maya. Hal ini bisa disebabkan karena sistem pengajaran masih belum optimal dalam penggunaan sistem pengajaran karakter yang dalam cakupan pemahaman moral yang berkaitan dengan penanaman nilai-nilai yang sifatnya individual seperti kejujuran, pengendalian diri, dan berjiwa pengampun. Di samping itu juga perlu adanya penanaman nilai-nilai yang sifatnya lebih sosial seperti kewarganegaraan, kerjasama, menghargai orang lain, toleransi, dan pemecahan masalah atas perbedaan secara damai. Nilai-nilai sosial seperti ini lebih efektif diterapkan secara langsung atau dipraktekkan dikarenakan banyaknya keragaman di lapisan masyarakat, sehingga sanksi sosial yang diterima di dunia maya mempunyai dampak yang berbeda dibandingkan dengan kehidupan nyata yang lebih memiliki presentase efek jera yang tinggi karena langsung ditanggapi dengan nilai sosial yang ada di lingkungan masyarakat sekitar, seperti sanksi sosial yang berlaku di masyarakat. Pada kasus yang lain disebutkan bahwa belakangan ini seringkali banyak ditemukan munculnya situasi perbedaan dan perdebatan yang terjadi di kalangan masyarakat. Paling banyak terjadi di media sosial karena sudah menggunakan digital. Salah satu contoh adalah seringkali terjadi kekerasan, kerusuhan, hingga bahkan kasus pertikaian antar masyarakat yang terbawa ke dunia nyata. Dan lebih mengenaskan lagi, kejadian tersebut hanya seringkali dilatar belakangi akan ketidaktahuan dan ketidaksadaran mereka terhadap kesalahpahaman antar dua belah pihak, dan juga ada pula yang dilatar belakangi dengan kepentingan politik semata, seolah-olah hal itu diperbolehkan, padahal tidak. Pada dasarnya tantangan itu sudah dijawab oleh keilmuan pesantren dalam berpikiran moderat dan juga toleran, sesuai dengan hazanah ilmu pengetahuan dan pemahaman yang berlandaskan Al-Quran dan hadis yang sering dikaji di pesantren. Salah satu implikasi nyata dari moderasi beragama ditunjukkan dengan pertemuan sejarah yang dilakukan oleh dua tokoh agama besar dunia, yakni Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al-Azhar, Syekh Ahmad El-Tayyib, pada 4 Februari 2019 lalu. Pada pertemuan tersebut dengan jelas menggambarkan persaudaraan kemanusiaan, Human Fraternity Document, di atas segala bentuk perbedaan yang ada di antara keduanya. Pesan utama menegaskan bahwa musuh bersama kita saat ini sesungguhnya adalah ekstremisme akut, fanatik extremes, hasrat paling memusnahkan, destruction, perang, war, intolerance, serta rasa benci, hateful attitudes, di antara semua umat manusia, yang semuanya mengatasnamakan agama. Pendekatan interdisipliner menggunakan berbagai macam sudut pandang, perspektif dalam menelaah sebuah persoalan yang muncul karena didasari oleh keterbatasan ketika meneliti suatu persoalan dengan menggunakan suatu pendekatan tertentu. Moderasi beragama mencakup semua aspek perbedaan yang ada dalam pelaksanaan beragama. Moderasi ditinjau dari segala aspek seperti historis, normatif, sosial, budaya, dan berbagai pendekatan lainnya. Ini saling berhubungan satu sama lain karena agama ada di setiap lini dan lintas kehidupan yang erat kaitannya dengan berbagai macam kehidupan di berbagai zaman. Moderasi beragama sudah diteliti seperti kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama yang berkaitan dengan moderasi beragama yang ada di Indonesia, ditunjukkan dengan rumusan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam hal ini, strategi yang bersifat struktural juga merupakan bagian dari pesan yang dirumuskan oleh para agamawan, budayawan, akademisi, dan juga perwakilan generasi milenial, di mana Kementerian Agama dituntut untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk memimpin gerakan penguatan keberagamaan yang moderat sebagai arus utama untuk keseimbangan. Maka dari itu, moderasi agama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang seperti yang dikatakan Hashim Kamali.
keseimbangan antara pengamalan agama sendiri eksklusif dan juga penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan inklusif. Keseimbangan atau jalan tengah netral dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari berbagai sikap ekstrim berlebihan, fanatik, dan sikap revolusioner dalam beragama seperti telah disyaratkan sebelumnya. Demikianlah moderasi beragama di era milenial dengan pendekatan interdisipliner. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.